Karena garam nilainya ya asin. Nah kalau rasa asinnya sudah nggak ada, ya dia nggak ada fungsinya. Nah hidup kita dipanggil oleh Tuhan tuh punya nilai. Makanya di saat orang itu mulai kehilangan nilai hidupnya, waktu dia mulai terjatuh, waktu dia mulai ada dalam titik terendah dalam hidupnya, dia merasa nggak berharga, dia merasa nggak bernilai, maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah adanya orang yang datang membawa pelita, yang mau menyinari supaya dia paham bahwa dia adalah pribadi yang bernilai. Walaupun mungkin dia sudah rusak, tapi di mata Tuhan tetap bernilai. Amin. Pagi hari ini judul firman Tuhan, sharing firman Tuhan pagi ini saya kasih judul God's Priority List, ya. List atau daftar prioritasnya Tuhan. Ada seorang yang namanya Yunus yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan kabar bahwa mereka akan dihukum. Nah, kita tahu semua Yunus dia menjauh dari Tuhan, dia nggak mau pergi, tetapi dengan cara Tuhan membawa dia sampai akhirnya apa? Dia ditelan oleh ikan dan dimuntahkan di pantai di Niniwe. Lalu apa yang terjadi? Dia berkhotbah, nggak lama dia khotbah. Efek dari khotbah dia, seluruh rakyat Niniwe bertobat. Nggak cuma rakyatnya, binatang-binatang juga ikut bertobat. Mereka berpuasa, merendahkan hati, mohon pengampunan Tuhan. Efek dari pertobatan itu, Tuhan gak jadi menghukum bangsa Niniwe. Penghukuman ditangguhkan oleh Tuhan. Ya, pertobatan itu membuat hati Tuhan berbelas kasihan, lalu penghukuman gak dikasih. Tapi apa yang terjadi? Yunus menjadi marah. Ya. Dia marah, kenapa? Karena dalam pemikiran manusiawi dia berpikir orang salah harus dihukum. Ya, orang berdosa harus terima penghukuman. Gak boleh enggak. Ya. Itu yang terjadi di kota Niniwe. Sampai akhirnya apa? Dia ada di pinggir kota, dia berteduh di bawah pohon jaraknya dimatikan oleh Tuhan. Dia marah-marah sama Tuhan. Sampai Tuhan ngomong, layakkah kamu marah? Ya. Aku yang punya kuasa kok kamu yang marah, gitu saudara. Nah, lain cerita apa yang ditulis dalam kitab Yunus juga terjadi di dalam kitab Ayub. Pada waktu Ayub dalam kesalehannya, justru dia diuji imannya, diuji pengenalannya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan mengalami musibah. Anak-anaknya meninggal semua dalam waktu singkat. Harta kekayaannya habis dalam waktu 1 hari, habis semua. Enggak cuma anaknya enggak cuma harta kekayaannya, badannya pun dipenuhi dengan borok. Alkitab menyatakan dari ujung rambut sampai telapak kaki, luka-luka semua, borok-borok. Dalam penderitaan itu istrinya kemudian meninggalkan dia. Cukup sudah penderitaannya, ya kan? Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin seperti itu istilahnya, saudara. Nah, yang lebih parah adalah apa? Kemudian datang teman-temannya, besuk dia. Waktu datang membesuk, mereka mulai ngomong, saudara. Mereka memberi nasihat, mereka memberikan sebuah omongan-omongan, dan mereka semua menyatakan begini, kalau kamu gak salah, pasti kamu gak akan ngalami kayak gini. Kalau kamu gak berdosa, pasti kamu gak akan dapat penghukuman dari Tuhan. Nah, jadi sakit penyakit diidentikan dengan sebuah tulah, dengan sebuah penghukuman. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Ayub pasti melakukan dosa, makanya dia tertimpa musibah. Walaupun Ayub dia membela diri di hadapan Tuhan, dia membela diri di hadapan teman-temannya. Enggak, aku enggak salah apa-apa. Tetapi stigma itu sudah melekat bahwa kalau pasti karena dosa. Nah, itu yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama.
Di dalam kitab Perjanjian Baru, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Injil Yohanes, ya, pasal 8, pasal 9, ya, saudara juga bisa menemukan di pasal 8 ada seorang perempuan yang kedapatan berzina dan kemudian dihadapkan ke hadapan Tuhan. Yang hebatnya itu yang perempuan ditangkap, yang laki-laki nggak ketangkap, saudara. Ya, pokoknya perempuan kena getahnya lah pokoknya. Ya, sudah dihadapkan di hadapan Tuhan Yesus dengan harapan apa? Yesus akan menghukum. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Dia tidak menghukum, dia menulis di tanah dan kemudian nanya sama perempuan ini, mana orang yang akan melempari engkau dengan batu? Orang-orang banyak sudah siap melempar dengan batu dan Tuhan ngomong, kalau kalian merasa tidak ada yang berbuat dosa, silahkan lempari dengan batu. Akhirnya mereka mengundurkan diri, pergi pulang ke rumah masing-masing, dari yang tua sampai yang muda. Karena yang tua ngerasa bahwa dia lebih banyak dosanya dibanding yang muda, ya kan? Umurnya lebih lama soalnya. Sampai akhirnya Tuhan ngomong sama perempuan, aku pun gak menghukum kamu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasal 9, pada waktu ada seorang yang buta sejak lahir dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan, orang-orang ngomong begini, Tuhan, yang salah siapa kok sampai anak ini lahir buta? Diakah atau orang tuanya? Ini sama dengan apa yang dialami oleh Ayub. Ya, musibah diidentikan dengan sebuah hukuman. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Dia berkata bahwa ya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena Tuhan ingin menyatakan pekerjaannya adalah karena Bapa ingin menyatakan pekerjaannya, kemuliaannya lewat orang buta ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang yang saya sampaikan pagi ini, seringkali Allah yang penuh kebenaran itu diidentikan waktu dia menyatakan kebenaran dengan sebuah hukuman. Tetapi kalau kita melihat apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8 dan pasal 9, maka di situ kita melihat bahwa saat kebenaran itu ditunjukkan, itu bukan sekedar ada hukuman, tetapi di situ disertai dengan anugerah yang Tuhan berikan. Ada sebuah belas kasihan, ada sebuah kasih yang ditunjukkan. Saya yakin waktu perempuan ini dihadapkan ke depan Tuhan Yesus, dia pasti sudah penuh dengan rasa malu, penuh dengan ketakutan. Tetapi waktu Tuhan Yesus berkata, kamu pulang dan jangan berbuat dosa lagi, saya yakin itu menjadi hukuman moral yang menyadarkan dirinya bahwa dia yang selayaknya mati dirajam dengan batu, tetapi oleh anugerah Tuhan dia mendapat kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anugerah yang Tuhan berikan ada juga kebenaran di dalamnya. Semua itu berjalan beriringan. Nah, seringkali kita memiliki sikap seperti orang banyak ini. Pada waktu ada orang yang ada dalam kejatuhan, ada dalam keterpurukan, kita menjadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Dengan melihat kondisi fisik kita mungkin, dengan melihat mungkin materi kita, dengan melihat sosial kita merasa bahwa keadaan kita baik-baik saja. Dan di saat kita merasa baik-baik saja, justru itulah yang akan menjebak kita untuk tidak mengalami anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa benar. Sehingga kita merasa hidup kita lebih baik dibanding orang lain. Sehingga kita cenderung bisa terjebak dengan sebuah penghakiman. Nah, justru kalau kondisi yang nggak baik, itu sebenarnya harusnya menjadi sebuah alarm, menjadi sebuah signal bahwa Tuhan punya sebuah rencana atas hidup kita. Nah, pagi hari ini berhubungan dengan prioritas Tuhan, kita akan melihat sebenarnya faktanya kita hidup itu seperti apa. Mari kita lihat Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Injil Lukas pasal 15.
Di dalam satu pasal ini kita bisa melihat ada 3 perumpamaan yang Tuhan berikan menjadi sebuah gambaran. Dan ketiga perumpamaan ini kalau kita renungkan baik, seringkali bisa melekat dalam diri kita. Kalau kita renungkan baik, seringkali tanpa sadar kita bisa masuk ke perumpamaan yang pertama, kita mungkin bisa masuk dalam kategori perumpamaan yang kedua, atau bahkan mungkin kita masuk dalam perumpamaan yang ketiga. Dan di sini ada satu hal yang sangat penting, bahwa di saat ketiga hal ini dinyatakan sebagai domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, maka yang dilakukan oleh orang ini adalah dia mencari, dia menunggu. Tetapi kita akan lihat bersama apa sebenarnya yang Tuhan mau dari perumpamaan ini, supaya kita memahami seberapa cintanya Tuhan dalam kehidupan kita, seberapa besar kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di sini ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan ada anak yang hilang. Saya akan bacakan cepat untuk yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan Dia. Perhatikan ini, ada 2 golongan, ada pemungut cukai dan ada orang berdosa. Ya. Kemudian kita lihat, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada 3 kelompok, pemungut cukai, orang berdosa, dan kemudian orang ahli Taurat Farisi. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Kita lompat di ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepadanya, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat 11 dan seterusnya, secara ringkas di situ kita membaca, kita mendengar ada seorang bapak yang punya 2 anak. Kemudian yang bungsu minta minta haknya, warisannya. Dan kemudian setelah dia mendapat haknya, dia pergi meninggalkan bapaknya. Kemudian dalam kondisi dia sudah jauh dari bapaknya, dia memfoya-foyakan apa yang menjadi miliknya itu, sehingga dia jatuh miskin. Dan kemudian dia ingat bahwa di rumah bapaknya pembantu tidak melarat seperti dia. Akhirnya dia sadar, dia pulang. Pada waktu dia pulang, dia diterima oleh bapaknya, diperlakukan seperti anak kembali, dilayakkan. Tetapi kemudian kakaknya si sulung, dia nggak terima, dia marah. Nah saudara, ini adalah sebuah gambaran keadaan manusia kita nggak jauh berbeda dengan ini. Yang pertama, domba. Domba itu adalah binatang yang lemah. Domba itu dia nggak punya kekuatan lebih. Cara dia bertahan ya cuma maju, nanduk, itu pun terbatas. Beda dengan kambing. Kalau kambing dia punya jidatnya itu lebih kuat daripada domba. Dan kemudian dikatakan di sini, domba itu kemudian tersesat. Apa artinya tersesat? Mereka sudah lemah dan kemudian tersesat. Tersesat itu artinya kita nggak pernah ketemu jalan pulang. Awal saya ada di Gedung Gede, saya pernah tersesat, saudara. Tersesatnya di mana? Di Citarik. Ya. Jadi pada waktu itu saya pergi dengan Erwin, ya. Pada waktu Erwin anaknya
Opa Kevin dan Oma Kevin. Waktu itu Erwin buka konter di depan rumah Chihuahua, dan kemudian pada waktu buka konter dia nggak tahu harus belanja di mana. Akhirnya saya anterin ke Roxy, saudara, ke Jakarta. Nah pulang sama Erwin saya diajak masuk ke daerah Citarik situ, saudara, ya, Cikarang Baru situ. Situ kan ada perumahan. Wah, diajak masuk. Saya nggak memahami jalannya di mana. Diajak muter. Tembusnya tahu-tahu sudah di rel, saudara. Wah, sekali waktu saya nyoba, saudara, pergi ke Jakarta, pulang lewat situ, nggak ketemu jalannya, saudara. Muter terus, ini kemana ini? Sampai jauh. Akhirnya saya nanya orang, Pak, untuk ke Gedung Gede kemana? Gedung Gede itu mana, nak? Bojong, saya bilang begitu. Ya, akhirnya ditunjukin jalannya. Ya. Muncul di mana, saudara? Di dekat Pemda, saudara. Dekat gor itu, saudara. Wah, jauh banget, saudara. Diajak balik ke situ. Aduh. Nah, saudara, nggak tahu. Kalau tersesat itu artinya nggak tahu jalan. Nah, orang yang tersesat yang dia butuhkan apa? Saat tersesat yang dia butuhkan adalah apa? Pertolongan, butuh orang lain. Nggak bisa nyari sendiri, butuh orang lain untuk menuntun, untuk bisa menemukan jalan kembali. Nah, ada banyak orang yang seringkali juga mengalami titik lemah dalam hidupnya, yang seringkali ada dalam posisi down, terbawah. Dan di saat dia ada di titik bawah, dia mungkin mau bangkit, malu, mau pergi untuk berubah. Kadangkala ada stigma negatif, ada label yang disematkan orang. Oh, kamu ini orang jahat, atau kamu ini orang bodoh, atau kamu ini orang yang berdosa. Sehingga seringkali ada dalam titik terlemah, orang membutuhkan orang lain untuk dibawa kembali dari ketersesatannya itu. Semua kita punya titik lemah. Tidak ada orang yang hebat. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-6 mulai. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi apa yang terjadi atas bangsa Israel pada waktu itu menjadi peringatan. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat. Jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala dan kemudian duduk penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa-bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 33.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh untuk dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita punya titik lemah. Dan ada kalanya orang ada di posisi itu. Dan di saat ada dalam titik lemah, yang dibutuhkan bukan penghakiman, yang dibutuhkan bukanlah nasihat, yang dibutuhkan bukanlah khotbah, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa hadir dan bisa menuntun orang yang membutuhkan jalan untuk dia kembali itu, dan membawa dia kembali ke dalam jalan yang benar. Itu yang terjadi. Maka dari itu di dalam Injil Lukas tadi dikatakan domba itu dipanggul dan kemudian dibawa pulang. Yang kedua adalah selain domba ada dirham yang hilang. Seorang perempuan dia punya 10 dirham dan kemudian hilang 1 dirham. Saya senang dengan perumpamaan ini. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan kita Tuhan luar biasa. Dia kasih sebuah pernyataan seorang perempuan, saudara. Kenapa, saudara? Karena biasanya kalau perempuan kehilangan duit, itu yang paling heboh itu perempuan, ya kan? Pulang nih dari pasar, bawa duit
10.000. Tahu-tahu nyampe ke rumah, pas dihitung hilang 2.000. 2.000 aja dia akan cari dengan heboh. Kalau perlu satu RT tahu nih, ya kan? Apalagi kalau nominalnya makin besar, wah tambah heboh saudara. Ya. Tapi saudara tahu enggak? 10.000 hilang 1.000 enggak jadi 10.000, bener enggak? Ya kan? Enggak lengkap. Kenapa? Karena walaupun 2.000 dia punya nilai. 2.000 punya nilai. Ya. Makanya orang kadangkala walaupun uang itu udah jelek, 100.000 umpamanya saudara punya 100.000. 100.000 itu udah dibecek-becek, udah lecek rupanya, saudara akan tetap sayang. Kenapa? Karena nggak melihat penampilannya, yang dilihat apa? Nilainya. Ya. Walaupun mungkin 100.000 itu udah rupanya udah jelek, terus kemudian apa? Sobek. Nah, uang sobek aja masih saudara simpen. Kenapa? Kalau zaman dulu saya masih ingat emak saya ini, ya, omahnya Tirsa, uang 100.000 atau uang 10.000 sobek, dia akan cari nasi dan kemudian dilirit itu dari uang itu, ditempel lagi jadi saudara. Pakai nasi, uang itu masih laku lagi saudara, walaupun sudah sobek, ya kan? Ya. Kenapa? Karena punya nilai. Nah ini hilang 1 dirham. Ya, dia punya 10 dirham dan kemudian hilang 1 dirham. Ini menjelaskan bahwa semua orang itu hidup dengan sebuah nilai. Nilainya apa? Supaya hidup ini berguna. Tapi berapa banyak orang kadangkala kehilangan nilai dirinya saat dia mulai jatuh. Makanya kalau saudara membaca ayat 34-35 dari pasal 14, ayat ini berkata begini, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Baik untuk ladang maupun untuk pupuk, nggak ada orang yang mau, pasti akan dibuang. Ya. Kenapa? Karena garam nilainya ya asin. Nah kalau rasa asinnya sudah nggak ada, ya dia nggak ada fungsinya. Nah hidup kita dipanggil oleh Tuhan tuh punya nilai. Makanya di saat orang itu mulai kehilangan nilai hidupnya, waktu dia mulai terjatuh, waktu dia mulai ada dalam titik terendah dalam hidupnya, dia merasa nggak berharga, dia merasa nggak bernilai, maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah adanya orang yang datang membawa pelita, yang mau menyinari supaya dia paham bahwa dia adalah pribadi yang bernilai. Walaupun mungkin dia sudah rusak, tapi di mata Tuhan tetap bernilai. Amin. Ya. Walaupun mungkin dia sudah, Pak, saya ini udah gagal. Pak, saya ini udah jatuh. Sudah nggak layak. Tapi itulah yang dilakukan Yesus. Makanya dalam Injil Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, buat setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang dilakukan Yesus di atas salib. Walaupun serendah apapun nilai orang itu di mata manusia, di mata Allah dia tetap bernilai. Ada banyak orang dipanggil jadi suami, dia punya fungsi sebagai suami. Tapi ada berapa banyak suami-suami yang merasa saya udah gak berfungsi, Pak. Ada orang yang dipanggil jadi ayah, tetapi ada berapa banyak ayah-ayah yang gak melakukan fungsi, dan dia merasa hopeless, gak ada harapan. Ada orang yang dipanggil jadi istri, tetapi berapa banyak yang merasa, wah, nilaiku udah berkurang. Ada orang yang dipanggil sebagai karyawan. Apapun itu, waktu kita kehilangan fungsi, Tuhan pasti akan mencari kita kembali. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah anak yang hilang. Ada si sulung, ada si bungsu. Seringkali kita menyoroti si bungsu hilang karena memang dia meninggalkan bapaknya. Dan di saat dia meninggalkan bapaknya, persekutuan itu putus, hubungan relasi itu putus. Sehingga apa? Dia akhirnya jatuh miskin. Ya, dia akhirnya melarat.
Dia ada dalam titik terendah dalam hidupnya. Ada banyak orang waktu dia meninggalkan hubungan dengan Tuhannya, persekutuan dengan Tuhannya, dia juga bisa terhilang. Dia bisa terputus. Tapi yang kedua, anak sulung. Dia merasa dia nggak mengalami keterhilangan. Kenapa? Karena dia ada di rumah bapaknya. Dia melayani di rumah bapaknya. Siang malam dia bersama dengan bapaknya. Tapi ternyata dia juga terhilang, saudara. Kenapa? Karena dia nggak punya persekutuan dengan bapaknya. Dia melayani memang, tetapi dia nggak punya hubungan dengan bapaknya. Sehingga apa? Dia nggak kenal hati bapaknya. Pada waktu adiknya pulang bertobat, dia marah. Dia nggak senang dengan perilaku bapaknya memperlakukan adiknya dengan dipakaikan cincin, dipakaikan jubah, dipestakan. Dia nggak suka. Nah ini saudara, kita mungkin sama kayak domba. Mungkin ada yang sama seperti dirham, terhilang nilai dalam hidupnya. Tapi mungkin juga bisa sama seperti anak yang bungsu. Tapi juga bisa sama seperti anak yang sulung. Kita ikut Tuhan tapi kita nggak kenal Tuhan kita. Kita ikut Tuhan tapi kita nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini mari kita melihat dari ketiga perumpamaan ini yang dilakukan Bapa adalah apa? Dia mencari. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini adalah pernyataan Paulus yang ditulis kepada jemaat di Korintus. Dia adalah orang yang melayani Tuhan dengan hebat, tetapi dia punya kelemahan, ada duri dalam daging. Apa itu kita nggak tahu. Ada banyak orang menafsirkan itu sakit penyakit, it's okay. Dan kemudian dikatakan di situ sudah 3 kali aku berdoa supaya Tuhan mengangkat duri. Tetapi kalau saya katakan duri itu sebagai kelemahan dalam diri kita, ya, itu mungkin bisa jadi kelemahan dalam dirinya Paulus. Dia sudah bergumul 3 kali dia berdoa. Mungkin bisa kita berkata, Pak, kok cuma 3 kali? Saudara tahu enggak? Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Doanya saya yakin juga luar biasa. Tetapi dalam doanya dia minta Tuhan, angkat duri dalam daging, angkat kelemahan. Tapi justru Tuhan jawab enggak, karena justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, hari ini kalaupun engkau ada dalam titik terendah, dalam titik kelemahanmu, tetap layani Tuhan. Kalaupun engkau ada dalam titik terendah dalam hidupmu, tetap beri kepada Tuhan yang terbaik. Kenapa? Karena justru di dalam kelemahan itulah kita akan bisa berkata, aku makin kecil dan Tuhan makin besar. Karena kalau di dalam kondisi hebat kita melayani, bisa jadi kita menjadi orang yang sombong. Dalam kondisi kekuatan kita bisa memberi, bisa jadi kita menjadi orang yang takabur dengan apa yang kita berikan. Tetapi inilah, semua orang ada, pernah dan punya titik terendah dalam hidupnya. Tetapi justru dalam titik terendah itu bukan kemudian kita mundur, tetapi biarlah dalam titik terendah ini kita menyadari bahwa di situ kita perlu Tuhan. Di situ kita perlu tangan yang kuat untuk menuntun kita. Di situ kita butuh pribadi yang bisa mengeluarkan kita dari ketersesatan itu. Nah, kita lihat kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan domba, orang yang kehilangan dirham dan bapak ini. Kita lihat 3 tindakan yang dilakukan untuk menemukan yang hilang ini.
Lukas pasal 15 tadi. Ya, ayat 4 dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Yang pertama, domba yang tersesat butuh ditemukan, butuh dibawa pulang, butuh orang untuk bisa menariknya kembali, menemukan jalan pulangnya. Yang kedua, dirham yang hilang, ya. Atau seorang perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Ya, perempuan ini dia menyalakan pelita supaya menerangi, menyapu rumahnya, mencari dengan cermat supaya bisa ditemukan dirham. Anak yang hilang, yang dilakukan bapaknya apa? Ya, kita lihat. Saya akan bacakan ayat 18 mulai. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang dilakukan bapaknya apa? Dia tunggu anaknya kembali pulang. Dia mau melihat apakah anaknya mau balik pulang atau enggak. Dan kalau kemudian kita melihat di sini, ada fakta yang harus kita renungkan bersama, bahwa ada saat di mana mungkin kita bisa tersesat, ada saat mungkin kita kehilangan nilai, ada saat mungkin kita putus hubungan dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan menunggu kita untuk kita kembali pulang, membangun hubungan kembali. Maka dari itu Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari, kata Tuhan, datang kepadaku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menunggu kita. Ya, Lukas pasal 15 ayat 7, ayat 10 dan kemudian ayat 32. Ayat itu mengatakan, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat dan orang yang terhilang telah didapat kembali. Inilah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Saya tutup dengan gambar ini. Mungkin saudara familiar dengan gambar ini. Ya, gambar Tuhan Yesus berdiri di depan pintu mengetok. Ini adalah karya dari Greg Oizen Art. Tetapi orang yang pertama menggambar gambar ini namanya adalah Holman Hunt. Ya. Seorang pelukis terkenal, dia melukis gambar Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok. Orang ini bernama Holman Hunt. Nah, setelah dia melukis, karya lukisannya selesai, maka si Hunt ini dia panggil teman-temannya yang lain, dia kumpulkan di rumah dan dia pamerkan lukisannya. Pada waktu dia pamerkan lukisan, dia nanya sama teman-temannya, tolong kalian lihat gambar saya, kalian kritisi, kalian koreksi, nemu nggak kesalahan yang ada dalam gambar ini? Semua orang mengerumuni gambar itu, lukisan itu, dan kemudian mereka buka matanya lebar-lebar. Mereka mulai melihat ada nggak kesalahan. Dari sekian banyak teman-teman yang datang, mereka melotot di situ, mereka nggak nemuin. Wah, ini gambar perfect, ini gambar sempurna, nggak ada salahnya. Tapi si Holman Hunt ini dia nggak puas atas nilai dari teman-temannya. Akhirnya apa? Dia panggil lagi kelompok teman-temannya yang lain untuk melihat gambarnya ini. Teman-temannya yang sama, mereka juga berkata, enggak, gambarmu ini bagus. Lagi orang banyak lagi kumpul begitu, ada seorang teman dia yang bukan pelukis, orang awam,
Dia datang ke rumah Holman dan dia lihat ada kerumunan orang lagi membicarakan gambar, dia ikut nimbrung, iseng-iseng. Kemudian dia melihat, dan setelah dia melihat, dia ngomong begini sama Holman, "Holman, ini gambarmu ada yang kurang." Kaget Holman. Dia senang nih ada orang yang teliti. Terus kemudian ditanya, "Apa yang salah dari gambar saya?" Temennya ini ngomong dengan polos, Holman, kamu tuh lupa ngelukis gagang pintu. Handle pintunya itu nggak kamu lukis. Coba lihat lukisanmu." Bener saudara, diplototin. Ternyata apa? Lukisan itu nggak ada. Semua orang yang ada di situ kaget juga. Dari tadi nggak merhatiin kalau nggak ada handle pintunya, saudara. Ya, akhirnya mereka mulai manggut-manggut. Iya bener. Gambarmu nggak ada handle pintunya. Holman tertawa, senang dia. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang teliti. Tapi kemudian dia menjawab begini, "Teman, sobatku, tahu enggak? Yesus berdiri di depan pintu dan dia mengetok pintu. Ini adalah sebuah gambaran. Gambaran apa? Pintu itu adalah pintu hati kita. Yesus gak pernah bisa buka dari luar. Yang bisa buka itu adalah diri kita sendiri, yaitu dari dalam. Pintu hati gak pernah bisa terbuka dari luar, tapi pintu hati itu hanya bisa dibuka dari dalam oleh orang yang bersangkutan. Saudara dengar baik, dalam kemahakuasaannya Tuhan Yesus gak pernah memaksa seseorang untuk percaya kepada dia. Dalam kemahakuasaannya Tuhan Yesus gak pernah memaksa kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Dalam kemahakuasaannya Tuhan Yesus gak menggunakan haknya untuk memaksa kita membangun hubungan dengan Tuhan apa enggak. Semua itu muncul dari dalam hati kita. Jadi inilah yang menjadi prioritas Tuhan dalam hidup. Di saat kita membuka hati, kita mulai bangun hubungan kita dengan Tuhan. Separah apapun kita ada dalam titik lemah, Tuhan sanggup pulihkan. Mungkin kita kehilangan nilai dalam hidup kita, Tuhan bisa pulihkan kembali. Mungkin kita hilang persekutuan dengan Tuhan, Tuhan juga bisa pulihkan kembali.